nggak hanya via buku, ikut seminar, beli e-course, ikut workshop, tapi ada juga cara belajar parenting yang menyenangkan, yaitu dengan cara nonton film. Dan enaknya itu nonton filmnya bareng pasangan. Jadi setelah selesai nonton, kita bisa lanjut diskusi bareng pasangan. Apa nih yang perlu dievaluasi? Apa nih yang akan kita rencanakan ke depannya? Nah, film yang saya sukai banget itu ada dua. Yang pertama adalah Sabtu Bersama Bapak, dan yang kedua adalah Gara-Gara Warisan. Saya senang banget karena nontonnya cukup di handphone aja, di aplikasi Disney. Fleksibel banget, dan saya sangat terbantu banget dengan aplikasi seperti ini karena kita bisa menyesuaikan aja gitu ya kapan waktu yang tepat yang kita bisa untuk nonton film ini. Yang pertama, film Sabtu Bersama Bapak itu menceritakan tentang seorang bapak yang didiagnosa sakit yang katanya waktunya udah gak lama lagi. Setelah bapak mendapatkan diagnosa seperti itu, maka bapaknya tuh memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk selalu take video gitu ya, rekam video tentang nasihat, pelajaran hidup gitu, cerita-cerita yang nantinya harapannya bisa dinikmatin sama anaknya saat dia udah nggak ada. Dan ternyata waktu dia udah nggak ada, video itu dinikmatin sama anak-anaknya setiap hari Sabtu. Itulah kenapa jadinya Sabtu Bersama Bapak. Itu pelajaran penting banget buat saya ya khususnya. Nah, bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Itu bapak yang dia ada tanda-tanda, dikasih tanda-tanda gitu ya. Terus gimana sama kita yang kita nggak tahu gitu tanda-tandanya, kita tuh akan pulang tuh kapan, dan waktu yang kayak gitu tuh bener-bener rahasia Allah banget. Maka dari itu karena kita nggak tahu, kita mesti nyiapin waktu itu sebaik mungkin setiap hari gitu. Jadi saat kita pulang tuh itu adalah waktu terbaik kita, karena kita sedang melakukan yang terbaik. Kita selalu melakukan yang terbaik. Si bapak dia menyiapkan video untuk bisa menemani anak-anaknya, tetap bisa mendapatkan nasihat dan pelajaran hidup yang dia berikan ke anak meskipun dia udah nggak ada. Saya sebagai seorang penulis itu senangnya nulis. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin selagi saya masih ada, masih sehat, itu untuk merekam cerita, cinta, dan pelajaran hidup yang nantinya mudah-mudahan bisa dinikmatin sama anak kalau saya udah nggak ada. Kalau saya masih ada dan mereka udah gede, kita bisa baca bareng-bareng. Itu jadi quality time banget dan bisa nguatin bonding banget. Jadi belum diceritain ke anak aja, saat kita nulis cerita cinta kita ke anak itu aja tuh udah nguatin bonding ke diri kita sendiri dan juga ke anak. Itu baru menuliskannya, apalagi kita bisa menceritakan bersama anak. Karena waktu nggak ada yang tahu, bisa aja kita yang meninggal duluan, tapi bisa juga anak yang meninggal duluan gitu. Kalaupun anak meninggal duluan, kita bisa menikmati tulisan-tulisan itu untuk menghibur rasa rindu kita ke anak gitu. Terus juga untuk mengingat lagi apa-apa yang udah kita lakukan bersama anak gitu ya, dan itu beautiful banget. Apalagi memang apa yang anak lihat itu belum tentu kejadian yang sebenarnya. Misalnya saat kita lagi marah gitu ya, kita sibuk kerja, mungkin gak menghiraukan anak gitu ya. Saat kita mau menyempatkan waktu untuk menuliskan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, mungkin anak ngerti gitu, akan ngerti. Apalagi akan dibaca sampai mereka dewasa gitu, dan mereka, oh ternyata perkiraan aku waktu kecil ngelihat mamah kayak gini tuh ternyata salah gitu. Misalnya kayak kita marah gitu, terus waktu itu kita tulis gitu ya, kenapa kita marah, mama minta maaf, sebenarnya mama bukan kesal sama kamu, tapi mama tuh lagi capek, mama tuh lagi kesal sama diri mama sendiri, kenapa mama nggak cukup sabar, dan yang lain-lain gitu. Kalau anak baca tuh akan lebih powerful banget gitu, karena tuh kan kita manusia itu kan penuh dengan persepsi masing-masing ya. Nah, persepsi itu nggak akan nyatu kalau kita nggak ngungkapin persepsi kita satu sama lain. Itu sih, jadi dalam keluarga kita cerita aja gitu, apa yang kita rasain, cerita-cerita. Karena saat orang tua mulai berani gitu ya membiasakan cerita tentang dirinya, maka mudah-mudahan anak juga akan lebih percaya diri saat cerita sama orang tuanya. Jadi orang pertama yang mereka cari saat mau cerita yaitu orang tuanya. Itu harapan saya banget. Mudah-mudahan nanti anak-anak saat mereka udah gede, saya menjadi orang pertama yang mereka cari saat mereka mau cerita. Amin ya. Mudah-mudahan yuk kita biasakan untuk cerita ke anak dan mengabadikan. Jangan lupa diabadikan cerita dan cinta itu, karena kita tuh kan sering lupa ya, punya penyakit lupa ya. Mudah-mudahan dengan dituliskan itu menjadi sebuah pengingat yang powerful banget buat bonding, buat kebahagiaan, dan bahkan bisa jadi legacy
warisan yang nggak bisa dicuri, yang nggak bakal bisa habis, yang nggak bakal bisa diperebutkan, yang nggak akan hilang. Legacy yang membekas di hati itu bener-bener powerful banget, masya Allah. Selanjutnya lanjut ya ke film kedua ya. Film kedua itu tentang gara-gara warisan. Jadi tuh saya waktu nonton film ini tuh jadi berpikir, duh saya kayak gitu nggak ya memperlakukan anak gitu. Jadi memang si bapak ini dia kurang adil lah gitu ya memperlakukan anak, tapi dia tetap punya alasan gitu kenapa dia melakukan itu, dan si anak yang merasa tidak diperlakukan secara adil pun nggak paham gitu kan, karena si bapak nggak ngungkapin itu, ngungkapinnya waktu bapak udah nggak ada, dia take video, jadi sama kayak Sabtu Bersama Bapak. Jadi pelajaran banget buat saya, kenapa harus disampaikan via video, kemudian anak-anak tahu saat bapak udah nggak ada gitu, kenapa nggak nyampein secara langsung aja, terus nanti anak bisa tahu dari mulut kita saat kita masih ada gitu. Itu pelajaran banget sih buat saya. Jadi kalau misalnya kita memang nggak berani ngungkapin secara langsung, maka kita nulis aja gitu, tulis dan berharap suatu saat nanti waktunya pas gitu ya, anak udah gede, kita bisa baca bareng gitu sama anak gitu. Harapannya, karena kalau misalnya kita terus membiasakan menulis, itu akan juga melatih kemampuan kita untuk bicara secara langsung. Itu gara-gara warisan itu luar biasa banget sih filmnya gitu teman-teman. Jadi memang warisan itu katanya di akhir video itu ternyata bukan harta, tapi ternyata warisan itu adalah kesempatan anak bisa mendapatkan momen berharga bersama orang tua. Warisan itu justru bukannya dibagi, tapi adalah sebuah proses yang menyatukan anak dan orang tua gitu, keluarga. Bisa dibayangin ya, kita kalau ngerasain kesempatan berharga itu betapa bahagianya. Apalagi kita bisa mengabadikan kesempatan berharga itu, dimana kesempatan itu bisa diulang-ulang berkali-kali setiap kita membacanya. Jadi bunda, mama, ayah di luar sana, ayo, udah lelah banget gitu ya kerja, berjuang segala macam gitu ya, ayo dong luangin waktu sebentar aja, sehari 30 menit gitu mungkin, untuk menuliskan, mengabadikan momen-momen bersama anak. Mudah-mudahan itu jadi legacy, jadi warisan gitu ya buat anak kita gitu. Karena memang kalau harta tuh mudah-mudahan anak bisa cari sendiri nanti kalau kita udah nggak ada. Tapi kalau warisan yang berupa momen, cerita dan cinta, itu dia nggak bisa cari sendiri. Itu dia hanya bisa diberikan oleh kita orang tuanya. Oke, jadi sempetin waktu buat bisa mengabadikan cerita dan cinta kita bersama anak. Mudah-mudahan itu nguatin bonding banget buat kita bareng dan anak, dan keluarga jadi happy. Happy family, happy life.